Tips menabung recehan, koin konsisten, bisa mewujudkan impian. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Pernah nggak sih ngerasa kalau uang receh di dompet itu kayak butiran debu yang nggak ada harganya? Padahal kalau dikumpulin, bisa bikin kita melongo sendiri pas buka celengan. Jujur ya Bu, di zaman yang apa-apa serba mahal sekarang ini, lihat kembalian 1.000 atau 500 perak, seringnya kita telantarkan di atas meja rias, atau malah nyelip di kantong mesin cuci sampai bunyi klotak-klotak. Padahal kalau merujuk ke berita viral di media sosial tahun lalu, ada seorang ibu yang sukses beli motor cash cuma pakai uang koin hasil tabungan selama 3 tahun. Yang artinya, recehan itu kekuatan terpendam kita para emak-emak. Video ini penting banget buat kita yang merasa susah menabung karena uang selalu habis buat bayar tagihan, biar kita sadar kalau dari hal kecil kita bisa mewujudkan impian besar tanpa harus nunggu menang undian bank. Yuk kita bahas strategi menabung receh yang konsisten dan bikin hati tenang biar kita nggak perlu lagi pusing 7 keliling pas ada kebutuhan mendadak. Cara nomor 1 adalah ibu harus punya wadah transparan yang besar buat naruh uang koin itu supaya semangatnya kelihatan setiap hari. Kalau wadahnya gelap kan kita nggak tahu isinya sudah seberapa. Tapi kalau pakai toples bening bekas kerupuk, rasanya tuh puas banget lihat tumpukan koin yang makin tinggi kayak gunung. Masalah real kita kan biasanya malas ya Bu. Kalau lihat uang koin berceceran di lantai atau di dalam tas sekolah anak, malah bikin emosi. Karena bikin rumah berantakan. Makanya mulai sekarang, setiap kali ibu pulang dari pasar atau minimarket, langsung cemplungkan semua recehan itu ke dalam toples tanpa alasan. Tapi, atau nanti, karena disiplin, itu dimulai dari niat yang kuat. Bayangkan saja tiap koin yang masuk itu adalah langkah kecil kita menuju emas batangan atau sekadar bayar uang sekolah anak tanpa perlu ngomel ke suami. Lanjut ke nomor 2, yaitu menetapkan hukum wajib setor uang logam setiap hari sebelum ibu tidur atau saat lagi santai nonton sinetron. Ibu-ibu harus tegas sama diri sendiri. Anggap saja toples receh itu adalah penagih hutang yang paling galak yang harus disogok setiap hari. Supaya kita selamat, jangan pernah remehkan uang 200 atau 500 perak. Karena kalau sehari ibu setor 2.000 saja, setahun sudah terkumpul 700.000 lebih, yang lumayan banget buat beli baju lebaran atau ganti gorden yang sudah kusam. Kadang kita ini lucu ya Bu, kalau belanja barang diskonan yang selisihnya 1.000 saja, kita kejar sampai ujung pasar, tapi kalau ada uang kembalian koin di tangan malah dibiarkan hilang begitu saja. Jadi, ayo kita mulai hargai setiap keping perak yang lewat di tangan kita sebagai modal masa depan keluarga yang lebih cerah. Cara nomor 3 yang agak ekstrem tapi efektif adalah melakukan razia receh di seluruh sudut rumah seminggu sekali secara rutin. Ibu bisa cek di kolong kasur, di dalam saku celana suami yang mau dicuci, sampai di bawah jok motor yang biasanya jadi sarang koin tersembunyi. Ini namanya cara ekstrem menabung. Karena kita harus jeli kayak detektif nyari bukti kejahatan demi menambah isi celengan impian kita. Lucunya seringkali pas lagi razia begini kita malah nemu uang kertas 20.000 yang nyelip di tas lama. Rasanya tuh lebih bahagia daripada dapat hadiah door prize di pengajian. Ingat ya Bu, uang yang tercecer itu kalau nggak diamankan bakal habis buat beli jajanan yang nggak penting. Jadi lebih baik masuk ke toples perjuangan kita. Tips nomor 4 adalah jangan pernah sekalipun mencuri isi celengan sendiri cuma buat beli cilok atau bayar tukang sayur yang lewat di depan rumah. Ini masalah yang sangat relate buat kita semua karena sering banget kalau lagi nggak ada uang kecil,
kita dengan teganya mencongkel celengan pakai pisau dapur. Padahal sekali kita mulai mengambil, biasanya bakal ketagihan, dan akhirnya celengan itu habis sebelum waktunya dibuka dengan resmi. Ibu harus punya komitmen kalau uang di toples itu adalah uang mati yang nggak boleh disentuh. Kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar genting sekali. Biar aman, ibu bisa kasih tulisan besar di toplesnya dengan kalimat pengingat, kalau yang ambil uang ini bakal susah dietnya, supaya kita jadi takut sendiri mau mencuri. Cara nomor 5 adalah melibatkan anak-anak dan suami dalam gerakan menabung koin ini, supaya atmosfer di rumah jadi lebih suportif dan seru. Ibu bisa bilang ke anak-anak, kalau koin yang mereka kumpulkan nanti, hasilnya bisa dipakai buat jalan-jalan, atau beli mainan yang mereka inginkan sejak lama. Dengan begini, ibu nggak berjuang sendirian, dan anak-anak juga belajar tentang arti disiplin, serta kerja keras sejak mereka masih kecil. Biasanya, suami juga bakal ikutan setor kalau lihat istrinya rajin banget ngumpulin recehan. Lumayan kan kalau isi kantong suami tiap sore dipindahkan ke toples sakti kita. Kebersamaan dalam menabung ini bakal mempererat hubungan keluarga, sekaligus mempercepat impian kita menjadi kenyataan di depan mata. Terakhir, nomor 6 adalah momen yang paling ditunggu, yaitu proses penghitungan dan penukaran uang koin saat toples sudah benar-benar penuh dan berat. Ibu jangan kaget kalau ternyata hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah, hanya dari kepingan yang tadinya dianggap remeh dan tidak berharga sama sekali. Ada kisah nyata seorang bapak penjual balon yang bisa naik haji cuma gara-gara sabar menabung uang receh selama puluhan tahun. Jadi, jangan pernah minder ya. Bu, ibu bisa bawa uang koin itu ke minimarket atau bank untuk ditukarkan menjadi uang kertas yang lebih rapi, atau langsung didepositokan ke tabungan masa depan. Kepuasan saat memegang gepokan uang hasil keringat sendiri tanpa berutang itu rasanya manis sekali. Jauh lebih manis daripada janji-janji manis diskon akhir tahun. Nah, ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah bahwa impian besar tidak selalu butuh modal yang langsung besar di awal. Kita seringkali terlalu fokus mengejar angka 0 yang banyak di belakang, sampai lupa kalau angka 1 itu berasal dari recehan yang kita kumpulkan satu persatu dengan sabar. Sedikit otokritik buat kita. Mungkin selama ini kita sering mengeluh, tidak punya tabungan, padahal kita sendiri yang sering menghamburkan uang receh untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita mulai refleksi diri. Apakah kita sudah cukup menghargai setiap rezeki yang Tuhan berikan, sekecil apapun bentuknya, dalam genggaman tangan kita? Menabung receh bukan tanda kita tidak mampu, tapi tanda bahwa kita adalah manajer keuangan keluarga yang cerdas dan punya visi jangka panjang yang sangat luar biasa. Jangan pernah merasa malu atau gengsi saat mengumpulkan koin, karena pada akhirnya yang punya simpanan saat butuh adalah kita sendiri, bukan orang lain yang suka berkomentar. Tetaplah optimis dan semangat menjalankan misi menabung koin ini, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil selama kita mau konsisten dan disiplin setiap hari. Bayangkan saja betapa bangganya kita nanti saat impian yang tadinya cuma angan-angan bisa terwujud nyata hanya karena ketelatenan kita menyisihkan uang logam. Ibu itu hebat, ibu itu kuat, dan ibu pasti bisa mengubah recehan menjadi masa depan yang lebih mapan dan membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga tercinta. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Semoga tips sederhana ini bisa memicu semangat ibu-ibu semua untuk mulai menabung sekarang juga, tanpa tapi dan tanpa nanti. Demikian dulu, dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!